Shalom jemaat Tuhan, haleluya. Suatu sukacita yang besar kita bisa bertemu kembali melalui ibadah live streaming pada hari ini. Kita mengucap syukur buat Bapa kita yang sungguh sangat baik. Saya undang jemaat Tuhan ada di rumah, kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan bersukacita merasakan kebaikan Bapa kita yang sungguh luar biasa baik. Lewat puji-pujian dan penyembahan dan lewat firman Tuhan akan disampaikan. Saya undang jemaat Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita. Kita akan bersorak buat Allah Bapa kita, haleluya. Saya undang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Jangan lelah, kita akan bekerja buat Allah kita, sebab Dia juga bekerja buat kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu. Oh, haleluya. Mari jemaat Tuhan nyatakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Haleluya. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sekali lagi jemaat Tuhan nyatakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kita bersorak buat Allah kita. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Oh, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Haleluya. Menjadi siap dasar iman. Katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada pernah lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Saya nak cuma kau nyatakan, oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, oh, timbunlah tanah yang berubah. Haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Oh, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersuka cita buat Engkau Tuhan. Dan kami menaikkan pujian kami kepada Engkau sebab Engkau Allah yang hidup. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Bapa. Gloria, haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Allah kita. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Oh, Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tuhan ditinggikan, puji Dia, Gloria. Haleluya. Kami bersuka cita buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Mari cuma Tuhan nyatakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi jemaat Tuhan nyatakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Mari cuma Tuhan nyatakan. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu
yang luar biasa dalam hidup kami, dan kami siap menyembah Engkau Tuhan. Dengan hati bersyukur, kami bersyukur bahwa Engkau Bapa yang setia dan baik bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu, dan alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Oh, mari jemaat Tuhan, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Oh, begitu rindu hatiku berada dekat-Mu, dan alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus, Yesus Tuhan tenanglah jiwaku Tuhan dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu
Cuma Tuhan nyatakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang Dia,
Selamat pagi saudara kekasih dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa beribadah walaupun lewat live streaming, tapi hadirat Allah saya percaya ada dimanapun kita berada. Topik kita hari ini masih sama dengan yang minggu-minggu sebelumnya, yang dimana kita sangat diberkati dengan topik Allah membangun kerajaannya melalui gerejanya. Pak Sam sudah jelaskan sebelumnya bahwa kerajaan Allah itu sama dengan kerajaan surga. Nah, Yesus berbicara mengenai kerajaan Allah atau kerajaan surga ini ketika Yesus ditangkap di taman Getsemani, kemudian diadili oleh Pilatus, lalu bertanya, apakah kau memang Raja Yahudi? Lalu di Yohanes 18 ayat 36, Yesus menjawab bahwa kerajaan Allah bukan dari dunia ini. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk membangun kerajaan atau membangun pemerintahan, untuk pemerintahan yang teokratis, tapi Yesus datang ke dunia ini membangun kerajaan yang rohani. Kalau kerajaan teokratis adalah kerajaan yang memerintah negara berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan, di mana dasarnya adalah kepercayaan kepada Tuhan langsung memerintah negara. Hukum negara yang berlaku adalah hukum Tuhan. Pemerintahan dipegang oleh ulama atau organisasi keagamaan. Namun kerajaan Tuhan bukanlah demikian. Secara umum kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang kekal, yang berdaulat atas seluruh alam semesta. Di Mazmur 103 ayat 19, Daud mengatakan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kerajaan Allah atau kerajaan surga itu ada di surga, ada juga di dunia, bahkan ada di dalam diri manusia tertentu, yaitu umat yang percaya kepada Tuhan. Matius 12 ayat 28 berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ini berarti kerajaan Allah itu ada pada kita, masing-masing yang percaya kepada Yesus Kristus. Di Lukas 17 ayat 21, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Artinya kerajaan Allah ada di gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kerajaan Allah adalah Tuhan memerintah kerajaannya di dalam hati semua umat Tuhan. Pagi hari ini saya bicara tentang kerajaan Allah yang ada di dalam hati semua umat Tuhan. Kita tidak bicara kerajaan Allah yang di surga, tapi kita bicara kerajaan Allah yang ada di dalam hati umat Tuhan. Paulus dalam suratnya ke Roma, dia berbicara tentang kerajaan Allah dalam Roma 14 ayat 17 ayat 19. Paulus berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan inilah yang ingin kita bicarakan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang saya kira sangat penting saat ini, bahwa masalah hati kita, yang saat ini banyak sekali yang mengalami persoalan demi persoalan, khususnya karena masalah pandemik ini. Bagaimana kita
bisa menghadapi persoalan ini? Bagaimana kita bisa tetap mengalami damai sejahtera? Bagaimana kita tetap mengalami sukacita dengan keadaan dan persoalan demi persoalan yang kita hadapi, pribadi dengan pribadi, keluarga kita, bahkan bangsa ini. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal tadi yang disebut yang ada dalam kerajaan Allah itu. Yang pertama adalah soal kebenaran. Nah, ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu Saudara, bahwa kebenaran ini kalau kita artikan, kebenaran adalah suatu yang benar, dapat diwujudkan atau bersifat kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Ibrani, kebenaran artinya emet, dan bahasa Yunani artinya aletheia. Kedua kata ini berarti kesetiaan, kesesuaian terhadap fakta. Kata emet dan aletheia menyatakan apa yang sesuai dengan kenyataan. Kata emet dan aletheia bisa juga memiliki konotasi hal yang autentik, bisa diandalkan, atau semata-mata benar. Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," ini mengatakan bahwa Yesus adalah setia, Yesus adalah sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan. Yesus adalah hal yang autentik, dapat diandalkan, semata-mata benar. Yesus mengatakan, "Akulah kebenaran," berarti apa yang dikatakan Yesus adalah benar, senantiasa benar. Tidak ada satupun perkataan Yesus yang tertulis di dalam Alkitab yang tidak benar. Dan Yesus itu sendiri adalah benar. Nah, kalau Yesus katakan tadi bahwa dia adalah raja, kerajaannya bukan kerajaan dari dunia ini, tetapi kerajaan dari surga, itu adalah benar. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan kekuatan daripada Yesus Kristus. Alkitab mengatakan bahwa di dalam Yohanes 8:31 ayat 32, bahwa kebenaran akan memerdekakan kita. Yohanes 8:31-32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Bapak Ibu Saudara yang kekasih, begitu luar biasa kalau kita memahami atau mengetahui kebenaran itu. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kita, akan membebaskan kita dari segala hal yang menuduh kita selama ini, akan membebaskan kita dari kekhawatiran, membebaskan kita dari ketakutan, dari kecemasan, dari ketidakpastian dunia ini. Kalau kita mengetahui kebenaran. Salah satu contoh Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus adalah kebenaran, maka apa yang dikatakannya adalah selalu benar. Kapanpun benar. Dulu benar, sekarang benar, nanti juga selama-lamanya benar. Yesus berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat." Kalau kita mengerti bahwa Yesus adalah kebenaran itu, maka apa yang dikatakannya adalah benar, senantiasa benar. Bahwa firman yang dikatakannya, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu," itu adalah benar. Kondisi apapun keadaan kita, maka firman itu adalah kebenaran. Firman itu adalah benar. Firman itu dapat diandalkan. Firman itu berlaku dalam kehidupan kita. Maka kalau kita memiliki kebenaran itu, memiliki firman itu yang mengatakan, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat,"
ketika kita mengalami kelesuan dalam menjalani kehidupan ini, ketika beban berat yang kita tanggung dan kita mengerti, kita mengetahui kebenaran itu, yaitu firman Tuhan yang mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka kita akan datang kepada Yesus Kristus. Kita tidak akan kecewa, kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir menghadapi persoalan demi persoalan, ketidakpastian, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah sakit penyakit. Maka kita tidak takut karena kebenaran itu berkata, Yesus berkata, dan perkataannya itu benar. Dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban-beban. Dan ini akan membebaskan kita dari kelemahan tadi, dari beban yang berat itu, dari persoalan kita itu, dari kelemahan kita itu, kita akan lepas, kita akan bebas. Karena apa? Karena perkataan Tuhan adalah benar. Karena firman-Nya adalah benar. Karena Yesus adalah kebenaran. Dia tidak pernah berubah. Benar artinya, kebenaran artinya bukan hanya berlaku dulu, bukan hanya berlaku sekarang, tapi berlaku selama-lamanya. Itulah artinya kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengerti? Karena dibilang di sini, jikalau kamu mengetahui kebenaran, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengetahui kebenaran itu. Kita tahu kebenaran itu adalah Yesus. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kebenaran itu adalah Alkitab. Apa yang dikatakan di dalam Alkitab adalah kebenaran. Benar selama-lamanya. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengetahui ini? Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan bahwa Roh Kudus mengajar kita untuk mengetahui kebenaran itu. Tuhan memberikan rohnya supaya kita paham kebenaran itu. Supaya kita mempercayai kebenaran itu. Supaya kita berpegang kepada kebenaran itu. Yohanes 14 ayat 26 katakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia, Roh Kudus, akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan kebenaran itu. Apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Alkitab itu, ketika kita baca, ketika kita renungkan, dia akan mengajarkan kepada kita sehingga roh kita, pikiran kita, jiwa kita memahami apa maksud Tuhan tentang firman Tuhan itu. Apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya yang senantiasa benar itu. Itulah yang membuat kita menjadi kuat. Ketika Roh Kudus itu yang dikatakan dengan firman yang menjadi rema di dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus, ketika kita membaca firman Tuhan itu, Roh Kudus berbicara kepada kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hati kita, bagaimana kita bisa memahami? Makanya supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, maka kita harus, dikatakan firman Tuhan, harus bertobat. Harus percaya. Harus terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tanpa itu Bapak Ibu Saudara, saudara menjelaskan firman Tuhan, saudara baca firman Tuhan. Itulah sebabnya ada orang membaca Alkitab itu sepertinya hanya membaca hal yang biasa saja, tidak berdampak dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia belum terima Yesus Kristus. Roh Kudus belum ada di dalam hatinya. Ketika kita terima Yesus Kristus sebagai syarat untuk masuk dalam kerajaan Allah, di mana di dalam kerajaan Allah itu diajarkan kepada kita hal-hal kebenaran. Bagaimana kita diajarkan? Roh Kudus mengajarkan itu kepada kita. Itulah sebabnya setiap orang yang mau masuk kerajaan Allah, mengerti kebenaran, harus bertobat. Harus terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, dikatakan hal kerajaan surga. Yang pertama tadi adalah soal kebenaran. Ya. Yang kedua adalah hal damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara.
Tadi kita sudah bahas bahwa yang kita bicarakan hari ini, hal kerajaan sorga itu bukan kerajaan sorga di sorga sana, tetapi hal kerajaan sorga di dalam hati kita. Ya, membangun kerajaan Allah di dalam hati kita, di dalam gerejanya. Ya, nah tadi dikatakan bahwa kerajaan Allah itu, kerajaan surga itu ada pada kita, ada di antara kita, berarti ada di dalam gerejanya. Nah, di dalam gerejanya itu harus ada kebenaran, ya, harus memahami kebenaran, itu yang pertama tadi. Hal yang kedua yang harus dimiliki orang yang percaya kepada Tuhan dan gerejanya adalah damai sejahtera. Itulah ciri yang kedua kita ada di dalam kerajaan Allah. Nah, damai sejahtera itu kita peroleh melalui darah Yesus Kristus. Itu ketika mulai kita terima Yesus Kristus. Dan sumber damai sejahtera itu tidak ada di luar sana, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, siapa coba mencari damai sejahtera di luar Kristus tidak akan menemukan damai sejahtera. Nah, Yesaya 9 ayat 6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus Kristus adalah Raja damai. Ya, di dalam Roma 15 ayat 33 dikatakan bahwa Allah adalah sumber damai sejahtera. Ya, dibilang di sana, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Di Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, kita ingin hidup di dalam dunia ini menikmati damai sejahtera. Nah, itulah salah satu tanda bahwa kerajaan Allah ada pada kita. Kita memiliki damai sejahtera. Semua orang ingin memiliki damai sejahtera. Tapi bagaimana dan di mana kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu? Damai sejahtera itu dijelaskan jelas di dalam firman Tuhan ini bahwa Allah lah sumber damai sejahtera itu. Tidak ada bisa kita dapatkan itu di dunia manapun selain daripada di dalam Yesus Kristus. Gerejanya perlu memahami ini. Ketika hati kita tidak memiliki damai sejahtera, kita tidak perlu cari damai sejahtera itu di luar sana. Ya, karena COVID-19 ini banyak sekali orang di rumah tidak memiliki damai sejahtera. Ya, kenapa? Karena begitu jenuh, ya, dengan keadaan di rumah terus. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kendati pun kita ada kondisi seperti saat ini, kita bisa tetap memiliki damai sejahtera itu. Karena damai sejahtera itu berasal dari Yesus Kristus. Jadi kalau kita menikmati Tuhan, apa yang kami lakukan dalam keadaan seperti ini adalah ya, tidak mencari damai sejahtera itu di tempat yang lain. Tidak pergi kemana atau pergi kemana, tetapi kita menikmati damai sejahtera itu di kamar, di ruang kita. Bagaimana kita menikmati Yesus Kristus, kita menikmati Roh Kudus, kita bersekutu dengan Dia, kita memuji namanya, kita memuliakan namanya, kita bernyanyi, kita berdoa, kita menikmati hari-harinya yang bisa berbahasa roh. Nah, ketika itu kita nikmati, damai sejahtera itu mengalir di dalam kehidupan kita. Itulah bukti bahwa kerajaan Allah hadir di dalam kehidupan kita. Ada damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga bagi gerejanya, bahwa hal yang ketiga sebagai bukti bahwa kerajaan Allah ada di tengah-tengah gerejanya, itu yang ketiga adalah sukacita. Ya, sukacita itu adalah kebahagiaan yang berasal dari Allah. Damai sejahtera tadi berasal dari Allah, sukacita pun berasal dari Allah. Nah, sukacita adalah karya Roh Kudus
1 Tesalonika 1 ayat 6 katakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dan dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kendati keadaannya orang yang di Tesalonika waktu itu mengalami penindasan yang berat, tapi mereka bisa ketika menerima firman Tuhan, mereka bisa menikmati sukacita. Mengapa? Memang sangat aneh. Orang mengalami penindasan, bagaimana bisa bersukacita? Tetapi itulah kerajaan Allah. Di dalam kita mengalami penindasan pun, di dalam kita mengalami ketidakadilan pun, di dalam kita mengalami hal-hal yang buruk pun, apalagi dalam keadaan sekarang ini, kita tetap bisa mengalami sukacita. Itulah kerajaan Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Tanpa kerajaan Allah, hal itu tidak bisa kita alami, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang gara-gara keadaan sekarang, orang malah pergi ke sana berdemo. Berdemo supaya ya PSBB ini bisa dicabut waktu itu, ya, karena ingin mereka bebas. Demikian juga bahkan di luar negeri juga, di Amerika juga seperti itu. Karena apa? Tidak ada sukacita, Bapak Ibu Saudara. Tapi kami mengalami itu, kami bisa menikmati sukacita di rumah kami sendiri. Kenapa? Karena kami hadirkan kerajaan Allah di dalam hadirat di rumah kami. Kami datang kepada Yesus Kristus sebagai sumber sukacita itu. Jadi Filipi 4:4 ini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Nah, Paulus menjelaskan ini karena dia sudah mengalami di dalam penjara, dia bisa bersukacita. Sangat aneh sebenarnya, dia tidak bersalah, dipenjarakan, tetapi dalam kondisi seperti itu pun, Paulus tetap bisa berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Ini harus dimiliki oleh gereja Tuhan. Ini harus kita miliki pribadi dengan pribadi. Situasi tidak menentukan. Keadaan tidak menentukan. Persoalan tidak menentukan hati kita. Yang menentukan hati kita adalah kerajaan Allah. Ketika hadir dalam kehidupan kita, Yesus Kristus menciptakan sukacita secara otomatis. Persoalan belum selesai, keadaan kita masih sama, tapi sukacita itu bisa melimpah. Karena itu adalah karya daripada Allah. Karena sukacita itulah kebahagiaan yang berasal dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah tadi dikatakan bahwa kerajaan Allah itu kerajaan yang dari surga, bukan dari dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, makanya syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu tadi bertobat dan percaya kepada Injil, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak bertobat, kalau tidak terima Injil, ya. Markus 1:14 ayat 15 katakan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea. Injil Allah katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi hanya satu jalan untuk kita masuk menjadi warga kerajaan Allah, yaitu apakah itu? Bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hanya satu jalan kita untuk mengerti kebenaran. Ya, mengerti kebenaran itu. Tadi hal-hal kerajaan Allah itu adalah kebenaran. Tidak bisa orang mengerti kebenaran kalau dia tidak percaya kepada Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berdebat tentang kebenaran firman Tuhan kalau orang itu belum menerima Yesus, memang susah memahami itu. Maka yang pertama supaya orang memahami kebenaran adalah dia harus terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya, lalu Roh Kudus menjelaskan kebenaran itu kepada dia. Nah, yang kedua, bagaimana supaya orang menikmati damai sejahtera dalam kerajaan Allah? Ada damai sejahtera, bagaimana? Dia harus bertobat. Dia harus terima Yesus Kristus.
Maka kalau keluarga kita belum terima Yesus Kristus, beritakan Injil ke dia. Supaya apa? Supaya dia bisa menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Tanpa itu dia tidak bisa menikmati. Dia akan mencari damai sejahtera itu di sana, tapi dia tidak pernah bisa menikmati itu. Jadi beritakanlah Injil, sampaikan Injil damai sejahtera itu. Yesus Kristus jawaban. Yesus Kristus yang memberikan secara otomatis kalau dia terima Yesus Kristus, maka dia pasti mendapatkan damai sejahtera. Dan dia juga akan menerima sukacita di dalam segala persoalan. Jadi itu sebenarnya nilainya sangat tinggi. Kalau orang sudah terima Yesus Kristus, mudah sekali dia menghadapi persoalan demi persoalan ini. Dia tahu kebenaran itu akan memerdekakan dia. Ada damai sejahtera ketika dia berhubungan dengan Yesus, ada sukacita. Dan itulah namanya kerajaan Allah, kerajaan Yesus, kerajaan surga yang ada di dalam hati kita gitu. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus ditangkap, ya, Yesus tidak melawan, ya, karena dia tidak berusaha membangun kerajaan seperti kerajaan dunia ini, ya, dengan kekuatan dunia ini. Kerajaan Yesus, kerajaan Allah adalah kerajaan dalam hal rohani, ya, kerajaan yang memberikan kebenaran, sukacita, damai sejahtera dalam hati kita. Nah, jadi kita tidak perlu, saudara, membela Yesus dengan pedang, ya, untuk membangun kerajaannya, ya. Ada orang yang melakukan begitu, kepercayaan lain melakukan begitu. Tetapi orang Kristen yang percaya kepada Yesus tidak perlu membela Yesus untuk membangun kerajaannya dengan kekerasan, ya. Petrus coba lakukan itu. Di Matius 26, 51, 22, ketika Yesus ditangkap, ya, tetapi ditangkap di Taman Getsemani, tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetapkannya pada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Saudara, sepertinya Petrus ini hebat dia. Wah, membela Yesus. Ya. Tapi apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus? Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya apapun yang dilakukan orang kepada kita, orang Kristen tidak pernah melawan dengan kekerasan. Bahkan kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak perlu membela Tuhan, membela Yesus untuk membangun kerajaannya. Ya, dia membangun kerajaannya dengan kuasanya, dengan kuasa rohnya. Nah, tetapi kita juga dipersenjatai oleh Allah dengan senjata yang dipersiapkan oleh Allah. Kita tidak dipersenjatai Allah dengan senjata dunia untuk membangun kerajaannya, ya. Dia katakan di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 4, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, ya. Di dalam membangun kerajaan Allah, orang percaya tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Nah, ini senjata kita yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, apa senjata kita Bapak Ibu Saudara? Yesus mempersenjatai kita dengan perlengkapan perang rohani. Di dalam Efesus 6 ayat 11-12 dikatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, kalau Yesus katakan bahwa Yesus adalah kebenaran, dan sebaliknya iblis dikatakan adalah pendusta. Ya, pekerjaan si iblis adalah
menipu, membunuh, dan membinasakan. Dan lawan kita adalah itu, iblis. Ya, di dalam membangun kerajaan Allah, lawan kita bukan manusia, lawan kita adalah iblis. Iblis yang pendusta, iblis yang tidak ada kebenaran, yang selalu mengatakan yang tidak benar, ya, yang selalu menipu, yang selalu berusaha untuk membunuh, membinasakan orang-orang percaya. Nah, senjata kita bukanlah pedang seperti pedang yang dihunus oleh Petrus. Nah, senjata kita dikatakan di sini adalah kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6, 14, 18 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, itu tadi, kebenaran yang tadi, yang hal yang ada dalam kerajaan Allah itu. Pakailah itu sebagai ikat pinggang. Bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Yesus Kristus adalah kebenaran. Apa yang difirmankannya adalah kebenaran. Nah, dan berbaju jirahkan keadilan. Oke? Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, ini adalah senjata, ya, perlengkapan senjata Allah. Jadi memberitakan Injil itu adalah salah satu, ya, perlengkapan senjata yang diberikan Allah kepada kita. Maka kita harus memberitakan Injil damai sejahtera itu. Supaya orang percaya kepada Yesus. Supaya kerajaan Allah datang padanya. Supaya dia bisa mengerti kebenaran. Supaya dia memiliki damai sejahtera. Supaya dia memiliki sukacita. Nah, dalam segala hal pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting saudara untuk menghadapi dunia saat ini. Pergunakanlah perisai iman. Ya, perisai itu sesuatu yang kalau kita berperang yang kita pakai untuk melindungi diri kita dari serangan si jahat. Nah, Yesus juga memakai itu, ya, untuk melawan si jahat. Pakailah perisai iman. Ya, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah dari si jahat. Yang berikutnya, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu Saudara, pikiran kita di sini sebut terimalah ketopong keselamatan. Ketopong itu seperti apa? Topi yang melindungi kepala, kayak helm gitu yang melindungi kepala kita. Ya, nah kepala kita inilah sebenarnya yang sangat sulit dikalahkan. Karena kepala kita inilah ya kita seringkali memakai kepala kita ini untuk berpikir secara logis, ya, mencoba mengatasi persoalan dengan logika kita, dengan pemahaman kita. Nah, jadi kepala kita ini sepertinya ini jadi medan perang bagi kita. Nah, kadang-kadang kita kepala ini, pemikiran kita ini tidak bisa kita atasi. Persoalan demi persoalan yang kita hadapi, kita menghadapi persoalan A, B, sampai Z, kemudian kita coba pikirkan bagaimana penyelesaiannya, kita bertanya, kita jawab sendiri, kita bertanya, kita jawab sendiri, akhirnya kita stres, akhirnya kita depresi. Nah, Tuhan katakan, pakailah firman Tuhan sebagai ketopong keselamatan. Nah, untuk melindungi kepala kita ini, logika kita ini, cara berpikir kita yang cenderungannya berpikir negatif, ya, cenderungannya berpikir memikirkan persoalan demi persoalan, tapi jarang sekali memikirkan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Nah, dikatakan di sini, pakailah, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi firman Allah lah yang kita isi di kepala kita ini, itu artinya. Ya, pakai ketopong keselamatan, pakailah firman Tuhan untuk melindungi kepala ini, melindungi pikiran kita ini. Ketika pikiran kita tidak bisa menyelesaikan persoalan itu, datanglah kepada Tuhan. Datanglah, isilah dengan firman Tuhan. Itulah perlunya Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengingat firman Tuhan.
ya, perlu menghafal firman Tuhan. Di dalam membangun gereja Tuhan, membangun kerajaan Allah di gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang menjadi anggota daripada gereja perlu merenungkan firman Tuhan, perlu menghafal firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesus memakai firman Tuhan ketika melawan iblis. Ketika dicobai, dikatakan ada firman Tuhan yang mengatakan. Ada firman Tuhan yang mengatakan. Berarti Yesus menghafal firman Tuhan. Ya, dia ingat firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, itu juga yang perlu kita pakai ketika pikiran kita ini ya membawa kita kepada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Jika ini, maka nanti bagaimana? Jika ini nanti bagaimana? Bagaimana nanti keluargaku? Bagaimana nanti masa depanku? Bagaimana nanti pekerjaanku? Bagaimana nanti usahaku? Tidak ada kepastian di dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita pakai firman Tuhan melindungi sebagai ketopong keselamatan bagi kita, maka firman Tuhan itulah yang melindungi kita dari serangan-serangan kekhawatiran, kecemasan yang dibuat oleh si iblis itu. Jadi gereja Tuhan perlu mengerti firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan bahkan menghafal firman Tuhan. Ya, supaya ketika kita menghadapi pencobaan itu keluar firman Tuhan. Firman Tuhan katakan begini. Ya. Nah, saya sering memakai itu di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang saya hadapi. Saya renungkan firman Tuhan, saya ingat firman Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, firman Tuhan mengatakan, aku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepadamu. Jadi, yang firman Tuhan mengatakan, rancanganku, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, hari depan yang penuh harapan. Nah, ini kan kalau kita hafal, maka itu melindungi pikiran kita, melindungi kepala kita dari waktu kita mulai khawatir, mulai cemas, dan bagaimana ini, bagaimana itu, firman Tuhanlah yang melindungi. Jadi ketopong keselamatan bagi kita. Nah, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan harus berdoa. Ya, gereja Tuhan harus berdoa. Doa, kita berdoa kepada Tuhan bukan karena kehebatan kita, tapi karena ini mengatakan bahwa sebagai bukti bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus, bahwa percaya kepada Allah, bahwa Allah lah penguasa, bahwa dialah Raja segala raja, dialah yang berkuasa, dialah yang dapat menyelesaikan segala, dialah yang dapat menjawab segala apa yang kita doakan. Nah, gereja Tuhan harus berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Gereja Tuhan harus dibangun dalam kuasa doa. Dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Ya, kita bisa berjaga-jaga dengan doa itu. Supaya si iblis ketika menyerang kita, kita sudah dilindungi oleh kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, inilah yang disampaikan oleh Tuhan tadi, yang 3 hal tadi, bahwa Allah membangun kerajaannya. Di tengah-tengah gerejanya, kerajaan Allah yaitu mengenai hal-hal yang 3 tadi. Yang pertama itu mengenai kebenaran. Ya. Yang kedua mengenai damai sejahtera. Yang ketiga mengenai sukacita. Itulah bukti kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Kita akan diajar oleh Roh Kudus, kebenaran demi kebenaran disingkapkan, dan kita akhirnya memahami firman Tuhan secara gamblang, dan yang kedua damai sejahtera itu mengalir dalam kehidupan kita, dan sukacita itu penuh memenuhi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bahwa ini kita yang sudah memiliki ini, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, berarti kita sudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Kita berhak untuk menerima kebenaran itu, kita berhak untuk merdeka karena kebenaran itu, kita berhak menerima damai sejahtera, kita berhak menerima sukacita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, masih banyak di sana, saudara-saudara kita mungkin, di mana mereka belum menerima Yesus Kristus sebagai jalan
untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Artinya mereka belum menjadi warga kerajaan Allah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Dalam Matius 28 ayat 19-20 katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah salah satu cara. Kita harus sampaikan Injil itu. Kita harus pergi memberitakan Injil itu. Supaya mereka menerima Yesus Kristus. Supaya mereka mengerti kebenaran itu. Supaya mereka menerima damai sejahtera itu. Supaya mereka menerima sukacita itu. Karena di luar Kristus mereka tidak bisa menikmati yang tiga hal tersebut. Nah, kemudian Tuhan ingin agar kita menjadi saksinya. Di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita menjadi saksi Allah. Kita menjadi saksi Allah yang telah mengerti kebenaran itu. Kita menjadi saksi Allah di mana damai sejahtera daripada Allah Bapa itu memenuhi hati kita. Dan itu kita salurkan, kita sebarkan kepada teman-teman kita. Kita menjadi saksi Allah di mana sukacita yang daripada Allah itu, kendati pun persoalan demi persoalan yang kita hadapi, tetapi sukacita itu melimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya berikan kesaksian. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu bahwa mertua saya dengan inang bawa saya juga hampir 2 bulan lebih diisolasi. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan seperti ini tidak ada kepastian. Di kesaksian mereka mengatakan apa yang mereka lakukan. Mereka menikmati kebajikan dan kemurahan Tuhan. Mereka bisa menikmati sukacita di dalam Tuhan. Mereka bisa menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Hanya ketika mereka datang menghampiri Yesus Kristus. Hanya ketika mereka masuk ke hadirat Tuhan. Mereka datang menyembah Tuhan. Mereka datang menyerahkan seluruh kehidupan, seluruh persoalan mereka ke dalam tangan Tuhan. Maka seketika segala kekhawatiran, segala kecemasan, segala ketakutan itu Tuhan buat hilang. Karena kita tahu saudara, ketika kekhawatiran, kecemasan itu ada di dalam diri seseorang, itu akan bisa membuat daya tahan tubuhnya akan merosot. Dan bagaimana ini? Sementara ini fakta kita hadapi. Dan tidak ada solusinya, belum ada solusi, belum ada obat, belum ada vaksinnya, belum ada yang dapat meyakinkan kita bahwa ini terjamin sembuh. Tidak ada. Artinya ini kita dibawa keadaan di mana perlu sangat khawatir, sangat takut, sangat cemas. Ketidakpastian ini yang mengancam nyawa ini bisa sangat menakutkan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kesaksian mereka katakan apa yang mereka lakukan adalah masuk ke hadirat Tuhan. Mereka cari firman Tuhan, baca firman Tuhan. Tuhan berbicara ayat demi ayat kepada mereka. Kebenaran demi kebenaran daripada Allah itu Tuhan singkapkan. Mereka ada di sana diisolasi, tapi mereka menjadi berkat bagi kita. Mereka membagikan firman Tuhan ke kita. Mereka menyeringkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan begini. Firman Tuhan katakan begini. Firman Tuhan katakan begini. Semua apa yang dikatakannya itu meneguhkan, menguatkan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, kerajaan Allah hadir di dalam kehidupan mereka. Maka kebenaran demi kebenaran itu disingkapkan kepada mereka. Kekhawatiran, coba datang, dengar tetangga begini, dengar ini begini. Ya, dengar di WA begini. Mereka tidak mau khawatir. Mereka datang kepada Tuhan. Hadirkan Tuhan. Nikmati Tuhan. Nikmati hadiratnya. Mereka yang bahasa roh. Memuji Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Dengarkan siaran-siaran rohani. Dan itulah yang membuat hati mereka tenang. Menghadapi badai itu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Daya tahan tubuhnya meningkat hari demi hari, meningkat dari hari demi hari. Maka serangan daripada si iblis itu tidak ada kuasanya.
Tidak ada tempatnya lagi dalam kehidupannya. Tidak bisa mencemaskannya, tidak bisa mengkhawatirkannya, dan tidak bisa menurunkan daya tahan tubuhnya. Maka virus itu dikalahkan oleh kuasa daripada kerajaan Allah itu. Dikalahkan oleh kuasa darah Yesus Kristus itu. Dikalahkan oleh kebenaran itu. Dikalahkan oleh damai sejahtera itu. Dikalahkan oleh sukacita itu. Maka beberapa minggu yang lalu dicek beberapa kali apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Benar-benar mujizat terjadi. Virus bersih. Tes negatif. Dites lagi yang kedua lagi tes negatif. Bapak Ibu Saudara, tidak ada kuasa yang di dunia ini yang dapat mengalahkan kuasa Allah. Ketika kerajaan Allah hadir di dalam diri kita. Ketika kerajaan Allah hadir di tengah-tengah gerejanya. Maka kuasa dunia ini tidak dapat mengalahkan anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita nikmati kerajaan Allah hadir di dalam kehidupan kita. Kita bangun kerajaan Allah itu di dalam diri kita. Yesus katakan ketika iblis diusir, maka kerajaan Allah itu sudah ada padamu. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang menjadi terang itu, iblis pergi. Iblis tidak bisa berdiam lagi di dalam kehidupan kita. Itulah pentingnya Bapak Ibu Saudara. Kita harus beritakan Injil ini. Kita harus sampaikan Injil itu kepada keluarga kita. Kepada siapapun yang kita tidak memberitakan agama. Yang kita beritakan adalah berita kerajaan Allah. Berita keselamatan itu. Berita Injil damai sejahtera itu. Kita sampaikan. Di dalam Yesus Kristus ada kebenaran. Tidak ada yang palsu. Iblis memberikan hal yang palsu, selalu palsu. Sukacita palsu, damai sejahtera palsu, kebenaran yang palsu. Tetapi Yesus memberikan kebenaran sejati. Dia adalah kebenaran itu. Yesus memberikan kebenaran firman Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Dan Yesus tidak pernah memberikan damai sejahtera yang palsu. Damai sejahteranya nyata di dalam hati orang-orang percaya. Demikian juga sukacitanya dilimpahkan bagi orang yang percaya kepada Dia. Ini berita sukacita Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus sampaikan. Jangan hanya kita menikmati ini. Sampaikan kepada saudara-saudara kita. Supaya mereka terima Yesus Kristus. Masuk dalam kerajaan Allah itu bersama-sama dengan kita. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini doa kita semua keluarga kita. Satu orang bertobat. Maka seisi rumahnya masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Allah kami yang baik selalu baik. Allah kami yang sangat mengasihi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami. Di dalam keadaan kami lemah, di keadaan kami berdosa, Engkau hadir. Engkau memberikan anakmu Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi kami. Yang adalah kebenaran itu. Yesus yang benar. Engkau adalah kebenaran itu. Engkau berkata, Engkau adalah jalan dan kebenaran. Engkau adalah Allah yang benar dan firman-Mu ya dan amin selalu benar. Dan tidak ada yang salah. Apa yang Kau firmankan di Alkitab, di firman-Mu, ya selalu benar ya Tuhan. Dan Engkau adalah sumber damai sejahtera itu. Kami boleh menikmati damai sejahtera. Kendati pun kami mengalami persoalan demi persoalan. Apa yang Kau katakan, mari kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, amin. Itu benar. Itu adalah kebenaran ya Tuhan. Sebab itu ketika kami datang ke hadapan Engkau, kami dapat menikmati kelegaan ya Tuhan. Sukacita. Kami dapat bersukacita di dalam Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam keadaan ekonomi, dalam keadaan persoalan penyakit, dalam keadaan apapun yang kami hadapi, dunia ini yang gereja menghadapi, tetapi Engkau memberikan sukacitamu dalam hati kami. Engkau memberikan sukacitamu di tengah-tengah gerejamu. Tuhan, pakai kami ya Tuhan, menjadi alatmu untuk memberitakan berita sukacita ini. Memberitakan Injil damai sejahtera ini. Bahwa Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah sumber damai sejahtera. Yesus adalah
sumber sukacita. Itulah bagian yang kami dapat nikmati dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami boleh masuk dalam kerajaan-Mu dan kami berdoa juga pakai kami untuk menyebarkan ini supaya semakin banyak orang, saudara-saudara kami, keluarga kami, dimanapun berada, bisa masuk menikmati kerajaan-Mu itu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, kita bersama katakan amin. Amin. Kami muji Engkau Tuhan sebab Engkau Allah yang layak dipuji, disembah dan dimuliakan. Haleluya, kami ucap syukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, kita akan sembah Dia dan nyatakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami nyatakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Engkau yang layak ku agungkan. Dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat perkenanan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Sungguh, ada satu anugerah bagi kami untuk hari ini kami tetap beribadah. Sekalipun dalam kondisi yang dimana kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami bersyukur itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak, saat ini kami bersama-sama berdoa, menyerahkan gembala pembina kami ke dalam tangan Tuhan, Bapak Tarigan dan juga ibu serta keluarga, anak, menantu dan cucu. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna atas kehidupannya, kemurahan, kebajikan Tuhan mengikutinya sampai seumur hidupnya. Tuhan menolong dia di masa tuanya, Tuhan memberkati semua pelayanannya, Tuhan memberkati semua usaha pekerjaan yang digelutinya, bahkan semua orang yang pertalian darah dengan hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan juga memberkati. Tuhan pakai dia menjadi berkat, menjadi saksi bagi bangsa ini, bahkan bagi bangsa-bangsa. Kami menyerahkan kehidupannya, kesehatannya di tengah pandemi hari ini juga kami percaya Tuhan terus perlindungan-Mu sempurna bagi keluarganya. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Demikian kami juga berdoa bersama-sama saat ini menyerahkan seluruh tim misi GB Sukacita yang ada di seluruh Indonesia. Doa kami hari ini biarlah penyertaan Tuhan yang sempurna terjadi atas semua hamba-hamba Tuhan yang ada di ladang misi. Mulai dari timur sampai ke barat, kami percaya Tuhan yang sama akan melindungi, menjagai kami. Tuhan berkati semua gembala-gembala lokal. Tuhan berkati para pendamping hidup, bahkan yang belum menikah kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya yang terbaik Tuhan beri bagi setiap kami. Kami juga berdoa saat ini buat semua jemaat yang digembalakan. Kalau hari ini ibadah masih tertunda karena situasi ini, kami percaya penggembalaan yang daripada Tuhan sempurna. Kalau kami sebagai gembala-gembala lokal mungkin terbatas menggembalakan, tapi kami percaya perlindungan Tuhan ada bagi semua umat gembalaan-Mu. Terima kasih, kami juga berdoa buat seluruh keluarga misi, buat anak-anak mereka yang bersekolah, yang hari ini sedang sakit, bahkan apapun kebutuhan mereka, kami percaya Tuhan yang menjadi jawaban bagi mereka. Bahkan kami berdoa juga saat ini buat kebutuhan mereka. Kami percaya Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Kalau Engkau Tuhan yang sudah memanggil kami, Engkau juga Tuhan terus akan memelihara hidup kami dan akan terus memakai, memperlengkapi kami untuk membawa banyak jiwa bagi kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kembali Tuhan kehadirat-Mu.
Karena Engkau Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjamah seluruh bangsa negara kami. Tuhan yang memberikan kesejahteraan bangsa ini. Karena bangsa Indonesia adalah milik-Mu sendiri. Kami berdoa Tuhan seluruh umat-Mu yang ada di Indonesia. Untuk bangsa negara ini, Engkaulah Bapa memperbaiki seluruh perekonomian negara ini Tuhan supaya pulih kembali. Karena kami punya Allah yang hidup, Yesus Kristus, yang sanggup Tuhan memulihkan, mensejahterakan seluruh penduduk Indonesia. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua Tuhan. Bangsa ini datang ke hadapan-Mu dengan sujud, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat mereka. Kami berdoa juga Tuhan, di mana Tuhan pasien-pasien yang sakit di seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia, Tuhanlah menyembuhkan mereka dengan bilur-bilur-Mu. Karena Engkaulah Bapa, tabib segala tabib, dokter segala dokter. Sembuhkan mereka Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Bapa menyembuhkan mereka dengan kesehatan yang pulih. Supaya mereka berkumpul kembali dengan keluarganya di rumah. Baik Tuhan pasien yang penyakit virus corona 19. Tuhanlah yang menjamah mereka. Tuhan memberkati obat-obat yang mereka pakai Tuhan. Supaya Tuhan berkati, sucikan, kuduskan. Sehingga obat yang mereka pakai Bapa supaya berguna kesembuhan untuk bagi pasien-pasien virus corona 19 Tuhan. Berkati juga dokter-dokter, perawat yang merawatnya. Berikan kesehatan yang prima juga Tuhan. Agar dokter dan perawat tetap semangat Tuhan untuk merawat pasien-pasien yang sakit Bapa. Kami serahkan semua itu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami akan dan percaya bila kami meminta dengan bersatu hati, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Kami serahkan seluruhnya Tuhan doa kami ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kedua orang tua yang sudah Kau berikan bagi kami. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, serta kesabaran agar dapat menjaga kami sampai besar. Terima kasih juga untuk keluarga kami yang sudah mendampingi kami. Berikan mereka kesehatan, serta kekuatan agar dapat bersama-sama dengan kami melewati masa pandemi ini. Terima kasih untuk kesejahteraan yang sudah Kau berikan. Terima kasih juga untuk perekonomian yang sudah Kau cukupkan. Berkati orang-orang yang mengalami masalah atau kendala dalam perekonomiannya, agar Engkau memberikan jalan keluarnya. Berkati juga orang-orang yang sedang sakit, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu Tuhan yang kami dengar, yang kami percaya bahwa sungguh kebenaran itu memerdekakan setiap kami. Kami bersyukur karena kebenaran-Mu ada di dalam kami sebagai orang percaya. Terima kasih buat hamba-Mu yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati dalam seluruh kehidupan dan juga di dalam setiap pelayanan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Mari kita akan menerima berkat daripada Bapa yang mengasihi setiap kita. Kami mengenadakan tangan kami Tuhan karena kami tahu Engkau mengasihi kami dan Engkau siap memberkati setiap kami. Sehingga kami percaya sepanjang 1 minggu ke depan Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Perlindungan yang sempurna, damai sejahtera-Mu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi mengalir dari dalam hati kami di tengah setiap keadaan kondisi yang kami hadapi. Kami tahu ada kekuatan yang mengalir karena kebenaran itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kasih karunia di dalam nama Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus hari ini, besok, lusa, seumur hidup kami, menyertai kami, menolong kami dan tinggal di dalam kami sampai Engkau menjemput setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara kasih. Haleluya, kami bersuka cita buat Engkau Tuhan. Dan kami menaikkan pujian kami kepada Engkau sebab Engkau Allah yang hidup. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Bapa. Gloria, haleluya.
Mari kita bertepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Oh, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Kami bersuka cita buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Mari cuma Tuhan nyatakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi cuma Tuhan nyatakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan.